Mari kita buka bahasan dalil yang terakhir dari kitab At-Tauhid, bab al-khawf minasyirk, bab takut daripada bahaya syirik. Berkata pengarang kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, an Jabirin, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Yang artinya, barang siapa yang bertemu dengan Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengannya, yaitu dengan Allah, yusyriku bihi syai'an, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk neraka. Dia pasti masuk neraka. Sabqul lisan, salah sebut. Hadis Nabi yang mulia ini, di dalamnya terdapat hal yang berhubungan dengan judul bab. Judul bab adalah al-khawf minasyirk, takut terhadap mara bahaya syirik. Dan di dalam hadis ini, dan ini hadis yang kelima sekaligus hadis yang terakhir, dalil yang terakhir tentang bahasan yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Dan di dalamnya terdapat sesuatu yang membuat kita harusnya takut kepada syirik, yaitu terdapat dalam hadis Nabi SAW di bagian terakhir dari lafaz hadis, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, berbuat syirik dengannya sesuatu, menyekutukan Allah dengan sesuatu, bertemu dengan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, maksudnya adalah meninggal masih membawa dosa syirik. Bertemu dengan Allah maksudnya meninggal. Yusyriku bihi syai'a, membawa dosa syirik. Itu artinya kalau dia pernah berbuat syirik, kemudian dia bertaubat, sehingga tidak ada lagi dosa syirik itu bersamanya, kemudian wafat, berarti tidak bertemu dengan Allah dengan dosa syirik. Karena dosa syiriknya sudah dihiasi dengan taubat, dan telah musnah dengan taubat, telah sirna dan hilang dengan taubat. At-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat menghapuskan semua yang ada sebelumnya. Berarti dia menghadap Allah tanpa dosa syirik. Semisal Umar bin Khattab telah berbuat kesyirikan, radhiyallahu anhu wa ardhahu, dan taubat dan menghadap Allah tanpa dosa syirik. Karena dosa syirik yang pernah beliau kerjakan telah beliau hapus dengan taubat. Demikian juga dengan seluruh para sahabat yang seperti beliau, dan demikian juga seluruh manusia setelah beliau. Kalau orang yang sudah berbuat syirik dan bertaubat dalam kehidupannya dan benar-benar taubatan nasuha, Allah pasti terima. Itu artinya dosa syiriknya sudah tidak ada. Dia menghadap Allah tanpa dosa syirik. Namun menghadap Allah dengan dosa syirik maksudnya adalah wafat masih membawa dosa syirik itu. Dosa syirik masih bersamanya, dia belum bertaubat. Sehingga ketika menghadap Allah wafat masih bersama dosa syirik besar. Masih meminta kepada selain Allah. Masih mohon bantuan kepada selain Allah. Masih mohon penjagaan kepada selain Allah, masih minta rezeki kepada selain Allah, masih minta ditahan awan dan hujan kepada selain Allah, masih minta untuk dilanggengkan kekuasaan kepada selain Allah, masih minta, masih bernazar kepada selain Allah, masih menyembelih untuk selain Allah, masih minta berkah kepada kuburan, kepada bebatuan apapun, masih minta berkah kepada manusia selain Allah. Semua itu syirik.
Semua itu syirik. Masih mengagungkan pengagungan selain Allah. Dengan hatinya, dan takut. Disertai pengagungan. Dan amalan disertai pengagungan kepada selain Allah. Semua itu syirik. Syirik besar. Dan barang siapa yang menghadap Allah dengan membawa dosa syirik ini, masih melakukan itu, dan ketika masih melakukannya, masih bertungkus lumus dengannya, wafat. Sehingga dia bertemu dengan Allah membawa dosa syirik. Syirik besar. Apa yang akan terjadi? Dakhalan nar. Dia pasti masuk neraka. Selama-lamanya. Tak akan keluar dari neraka itu untuk selama-lamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Kalimat selama-lamanya, kalimat abadi, bisa kita ucapkan dengan lisan. Jangankan melakukannya, membayangkan saja, otak kita manusia ini nggak sanggup. Kekal abadi. Jangankan menjalaninya, membayangkan dengan logika kita sekarang, dengan logika yang Allah berikan kepada kita sekarang, dengan fikiran yang Allah berikan kepada sekarang di dunia ini, nggak sanggup kita. Abadi, apa itu yang abadi? Seperti apa abadi itu? Bagaimana membayangkan keabadian itu? Dan bisakah Anda bayangkan keabadian di dalam api neraka? Keabadian di dalam azab tiada tara? Bisakah Anda bayangkan keabadian dan Anda di dalam kobaran api yang menyala-nyala? Apa rasanya? Alangkah malangnya hidup. Alangkah hancurnya kehidupan. Alangkah menderitanya. Tak bisa dibayangkan. Penderitaan tiada tara. Tak bisa dibayangkan. Sangat tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu, rugi yang paling merugi adalah ini. Tak ada merugi yang lebih hebat daripada ini. Oleh karena itu, kejayaan dunia sehebat apapun, kalau buahnya adalah ini, adalah kerugian. Kenikmatan dunia sehebat apapun, kalau buahnya adalah ini, tetap tidak dianggap nikmat. Dianggap kerugian, saudaraku. Dianggap kerugian, saudariku. Kapan Allah mengatakan Fir'aun sukses? Tak ada. Padahal dia memegang kekuasaan terbesar di Mesir. Kapan Allah mengatakan Qarun sukses? Tak ada. Padahal dia pemegang kekayaan terbesar. Kalau seorang Fir'aun tidak dikatakan sukses karena pada akhirnya menderita seperti ini, kalau seorang Qarun tidak dianggap sukses karena akhirnya menderita seperti ini, apakah Anda rela mencampakkan dirimu yang tidak seperti Fir'aun dan tidak juga seperti Qarun, jauh sangat dari mereka, tapi tetap juga berakhir penderitaannya seperti Fir'aun dan Qarun? Apakah pangkat dan jabatan secuil, sebentar, kemudian dengannya Anda bisa mencampakkan diri Anda ke neraka untuk selama-lamanya, berbuat syirik? Apakah harta yang secuil, yang tidak ada apa-apanya dengan satu gudang kekayaan Qarun, dan dengannya Anda kemudian melakukan syirik dan rela mencampakkan dirimu ke neraka untuk selama-lamanya? Mari berpikir ulang. Mari menjadi orang cerdas. Jangan menjadi orang yang bahlul dalam mengambil sikap untuk kehidupan kita. Kekal saudaraku di akhirat hanya ada dua. Kalau tidak di neraka, berarti di surga. Maka jangan pernah kekalkan dirimu di tempat yang tidak mungkin Anda bisa merasakannya walau hanya 1 menit, walau hanya setengah menit. Tak akan ada manusia yang bisa untuk itu, apalagi kekal abadi. Dan itulah yang terjadi, dan pasti akan terjadi, dan Allah terangkan pasti akan terjadi kepada siapa? Kepada orang yang berbuat dosa syirik besar, kemudian tidak bertaubat, lalu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Allah, wafat, membawa dosa syirik. Ini yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, wajar kalau kita takut. Sudah sepantasnya kita takut.
Karena ini mara bahaya besar yang ada di depan mata. Dan mara bahaya besar ini bukan sekedar menakut-nakuti, tidak. Kita sudah katakan bukan sekedar menakut-nakuti, ini kenyataan yang real akan dialami. Yang real akan dirasakan. Yang real akan terjadi. Agama ini bukan agama menakut-nakuti, bukan agama warning semata tanpa realita, tidak. Agama ini agama realita. Agama ini agama realistis. Agama Islam adalah agama nyata. Apa yang dibicarakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah, bukan gambaran, tapi kenyataan yang akan terjadi di akhirat. Yang tidak boleh kita ragu sedikit pun di dalamnya. Itu akan terjadi seperti yang Allah katakan. Itu yang akan terjadi seperti yang Rasulullah SAW sampaikan. Oleh karena itu Rasul diutus kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita. Dan Rasul pun sayang kepada kita. Oleh karenanya benar-benar melarang kita untuk berbuat syirik. Dan benar-benar menjaga kita untuk tidak berbuat syirik. Agar kita tidak tercampakkan atau dicampakkan Allah ke dalam kerugian yang super rugi seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Kalau inilah mara bahaya syirik besar, maka sangat wajar, sangat pantas kita takut kepada bara syirik besar itu. Karena dia memiliki mara bahaya yang sangat besar. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, oleh karena itu takutlah kepada syirik. Kalau kita sudah takut kepada syirik, berarti kita harus tahu apa itu syirik. Cabang-cabang syirik, bentuk-bentuk kesyirikan, supaya kita terhindar darinya. Karena syirik wajahnya sangat banyak. Contohnya sangat banyak. Aplikasi manusia di kehidupan bumi, di permukaan bumi sekarang ini sangatlah banyak. Bahkan yang syirik lebih banyak daripada yang tauhid. Pelaku syirik lebih banyak daripada pelaku tauhid. Dia bukan satu contoh saja. Satu contoh baku seperti sujud kepada berhala, sujud kepada patung. Bukan itu saja. Fenomena syirik besar beraneka ragam. Oleh karena itu harus tahu kita apa itu syirik besar agar kita terhindar daripadanya. Dan kalau kita sudah tahu apa itu syirik besar dan seperti apa kaifiat syirik besar, apa itu definisi syirik besar, maka kita bisa menjadikan aksi manusia dalam syirik besar, kita bisa nilai dengan apa yang kita ketahui tentang makna, hakikat daripada syirik besar itu. Dan orang yang tidak mau belajar syirik, bisakah dia selamat dari syirik? Orang yang tidak mau duduk di majelis tauhid dan mempelajari apa itu tauhid dan apa itu lawannya itu syirik, bagaimana dia akan menjaga dirinya selamat daripada kesyirikan itu? Dia akan terbuai dengan kebiasaan manusia. Dia akan terbuai dengan adat istiadat di tengah negerinya, di tengah masyarakatnya. Padahal itu sudah syirik besar. Terkadang kebiasaan itu sudah syirik besar. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Seperti contoh-contoh yang pernah kita bawakan sebelum ini. Kebiasaan di tengah masyarakat membawa panen raya ke laut dan mencampakkannya ke laut berharap berkah di tahun yang akan datang. Kesyirikan. Kesyirikan, saudaraku. Dari siapa mereka berharap? Kepada siapa mereka meminta? Kalau kepada Allah, kapan Allah menyuruh? Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan dengan duduk di majlis tauhid, di majlis akidah, semakin mengerti kita apa itu syirik. Semakin faham kita jeratan-jeratan syirik. Dan dengannya kita berharap semakin jauh dari syirik. Dan dengannya kita berharap semakin jauh dari mara bahaya syirik yang akan menghampiri hidup kita. Kalau seandainya kita tidak rajin duduk di majelis-majelis akidah, kita tidak rajin duduk di bahasan-bahasan akidah, dan kita tidak rajin membaca buku-buku akidah, dan kita tidak rajin mendengarkan para ulama, para murid ulama berbicara akidah. Mudah-mudahan bermanfaat.